Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Apakah semua sudah siap untuk ibadah? Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, harus mandi. Kalau belum mandi, pergi mandi dulu. Jangan lupa gosok gigi pakai sabun yang bersih. Oke? Yang kedua, pakai pakaian yang rapi karena kita mau beribadah sama Tuhan. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan baik. Duduk yang manis, jangan bermain-main, main HP atau main permainan yang lain. Jangan sambil makan atau minum, atau jangan tidur-tiduran, lari-lari saat ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, siapkan Alkitab untuk baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum tahu baca Alkitab, bisa dengar saja. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak tertawa-tertawa. Lanjut yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahan. Uang persembahan dapat dikumpulkan di amplop yang sudah disiapkan. Kemudian disimpan dulu. Nanti saat kita kembali ke sekolah minggu seperti biasa, baru uang persembahan tersebut dikasih ke kakak pengasuh. Nah, kalau semua sudah kita lakukan bersama, mari kita beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Ya, puji Tuhan ya, semoga semua dalam keadaan baik. Dan pagi ini semoga semua sudah siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita saat teduh sejenak. Setelah itu kakak akan membimbing kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami beristirahat hingga pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa kembali bangun menghirup udara yang segar dan menikmati karya ciptaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu hanya karena anugerah-Mu semata. Bapa, kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan akan beribadah, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan mengurapi setiap kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ucapan syukur kami hanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak ajak kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, luar biasa, masih semangat ya. Kita lanjut dengan pujian yang kedua adik-adik. Kita pujikan dengan semangat lagi, yaitu Happy Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadi kakak minta adik-adik duduk tenang dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan angkat satu lagu penyembahan yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak, apa kabar? Ya, hari ini mesti berharap semua
anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan memimpin dari awal sampai selesai supaya apa yang Tuhan ajarkan kami bisa mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi, mulai pada minggu hari ini kita akan belajar tentang karya-karya Tuhan Yesus di muka bumi. Nah, ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Ada karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Nah, apa itu karya Tuhan? Karya Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus agar banyak orang menjadi percaya kepadanya dan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya kekuatan, punya kuasa, dan biar nama Tuhan dimuliakan. Jadi tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan dan ada banyak orang percaya pada Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tentang apa itu? Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 mengisahkan tentang karya Tuhan yang pertama, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau anak-anak baca dalam kitab ini dijelaskan bahwa saat itu Yesus diundang bersama murid-muridnya datang ke pesta pernikahan di Kana. Nah, Kana adalah sebuah tempat yang ada di Provinsi Galilea pada saat itu. Nah, saat itu Yesus bersama murid-muridnya menghadiri pesta itu. Wah, mereka bersenang-senang ya. Kalau ada pesta pernikahan pasti banyak orang bersenang-senang. Karena di sana ada jamuan-jamuan, ada acara-acara yang sangat menarik. Sama seperti kita saat ini, kalau pesta pernikahan pasti ada banyak sesuatu yang sangat menarik. Nah, saat itu Ibu Yesus ada di sana. Dalam firman Tuhan ini ditulis bahwa Ibu Yesus ada di sana, dan ketika pesta pernikahan itu sedang berlangsung, mereka menikmati jamuan yang sangat enak, menikmati minuman yang enak. Tiba-tiba ada sesuatu masalah yang terjadi, dan Ibu Yesus dalam Yohanes pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa Ibu Yesus mengerti ada masalah yang terjadi saat itu. Apa ya masalahnya? Dalam ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Ibu Yesus mengerti kalau mereka sedang kehabisan anggur. Nah, kata Ibu Yesus kepada Yesus, Ibu Maria kepada Yesus bilang begini, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab dalam ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Wah, apa maksudnya ya? Maksudnya adalah ternyata saat itu belum waktunya Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Belum waktunya Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar atau mujizat. Nah, tapi karena kondisinya saat itu pasti sangat tegang ya. Tamunya banyak, tapi belum semua menikmati minuman anggur. Nah, anggur pada saat itu adalah minuman yang harus ada dalam sebuah pesta, apalagi pesta pernikahan. Nah, kalau dalam pesta pernikahan ada anggur itu berarti pestanya sangat bagus, karena itu menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Sehingga ketika kehabisan anggur itu mereka bingung. Wah, pelayan-pelayan ini bagaimana ini? Masih banyak loh tamu, sebelah sana belum minum, sebelah sana juga ada yang belum minum. Nah, tapi ibunya Yesus bilang kepada para pelayan, nanti apa yang dikatakan kepadamu, lakukan saja. Seperti itu. Nah, saat itu akhirnya mereka
mendengar apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, mereka mengingat pesan Ibu Yesus atau Ibu Maria, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Ada beberapa tempayan saat itu yang mereka isi. Nah, yang diisi itu air loh anak-anak. Tapi kemudian air itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur. Wow, luar biasa sekali ya. Air biasa, air seperti yang kita minum, air putih seperti itu, Tuhan bisa ubahkan menjadi minuman yang sangat mewah, minuman yang sangat enak, minuman yang sangat manis. Oleh karena apa? Karena Tuhan punya kuasa yang hebat. Nah, pada saat itu kemudian mereka senang, lalu mereka isi-isi air minum itu, anggur itu, dan disajikan kepada para tamu. Kemudian datang satu orang. Oh iya, dalam firman Tuhan ini dikatakan pemimpin pesta. Pemimpin pesta bingung. Anggurnya sudah habis tadi, tapi sekarang ternyata yang mereka sajikan adalah anggur yang lebih bagus. Dia tanya kepada mempelai laki-laki, oh, biasanya yang disajikan itu anggur yang istimewa dulu, baru anggur yang biasa. Pemimpin pesta bertanya seperti itu. Nah, padahal dia tidak tahu. Yang tahu hanyalah para pelayan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah ketika seseorang taat, ketika kita taat, maka akan ada buah yang luar biasa. Jadi ketaatan itu membuahkan sebuah hasil. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Seperti para pelayan ini mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan air pun diubah menjadi anggur. Luar biasa. Kita juga kalau kita taat, maka Tuhan akan memberkati kita. Lalu yang berikutnya dari cerita ini, dari karya Tuhan Yesus yang ini, Tuhan mau supaya kita semua menjadi percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang kuat, yang hebat, yang mulia, dan kita harus percaya kepadanya sungguh-sungguh supaya kehidupan kita memiliki kehidupan yang terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Kita punya sukacita karena Tuhan terus-menerus akan menolong seperti para pelayan ini ditolong Tuhan. Jadi anak-anak, kita bersyukur melalui firman Tuhan ini. Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita percaya padanya, Tuhan mau kita juga memuliakan Tuhan di dalam hidup kita dengan memberitakan kasih Tuhan, memberitakan karya Tuhan kepada banyak orang, kepada teman-teman, dan dalam hidup kita juga selalu memuliakan Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk taat dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang punya kekuatan dan kuasa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Biarlah kehidupan kami mempercayai Engkau dan kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami dengan memberitakan Engkau kepada banyak orang, dan melalui hidup kami juga ingin menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Salam. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan kita melakukan mujizat yang begitu luar biasa dengan mengubah air menjadi anggur. Ya, untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini kita akan angkat satu pujian, air menjadi anggur ya. Mungkin sebagian adik-adik belum tahu tentang pujian ini, tapi kita akan belajar sama-sama ya. Kita akan angkat pujian ini dengan kita mengumpulkan persembahan. Air menjadi anggur,
adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kakak minta adik-adik semua di rumah lipat tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami telah menguji nama-Mu dan kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan biarlah dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan terus bersandar kepadamu, menyerahkan segala kehidupan kami, pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami Tuhan mendapatkan kelegaan dan ketentraman hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat buat teman-teman kami yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami. Tuhan berkati mereka dan Tuhan lawat dalam satu persatu. Kiranya bagi teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, dan bolehlah Tuhan dalam lain waktu teman kami bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang senantiasa setia menemani kami di masa-masa pandemi ini dan di belajar online ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga terus memberkati dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini dan berilah menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Doa ucapan syukur kami hanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu di ibadah sekolah minggu depan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.